Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Firmansyah Ramadhani dengan NIM 251120844096 dari kelas 2025C. Oke, di sini saya akan mempresentasikan PPT yang ditugaskan, yaitu pemanfaatan AI di dunia kepelatihan olahraga, khususnya sepak bola bagi saya sendiri. Oke, saya akan mempresentasikan pemanfaatan AI di dunia kepelatihan olahraga, khususnya sepak bola. Yang pertama, pemanfaatan AI di dunia kepelatihan olahraga. Pemanfaatan AI, Artificial Intelligence, dalam dunia kepelatihan olahraga, khususnya sepak bola, sudah berkembang pesat dan menjadi salah satu kunci modernisasi dalam sepak bola. AI membantu pelatih membuat keputusan yang lebih objektif, cepat, dan berbasis data. Jadi AI itu sangat penting bagi nggak sangat penting, tapi lebih bermanfaat juga bagi pelatih. Oke, untuk yang pertama ada analisis performa pemain. AI digunakan untuk menganalisis performa pemain secara detail melalui data pertandingan dan latihan, tracking pergerakan, jarak lari, sprint posisi, akurasi passing, shooting, dan duel, serta heat map dan pola bermain. Contohnya, klub seperti Manchester City menggunakan analisis data untuk mengevaluasi kontribusi pemain secara real time. Nilai kritisnya yaitu pelatih tidak lagi hanya mengandalkan feeling, tapi berbasis data objektif. Oke. Untuk yang kedua ada penyusunan program pelatihan. AI membantu merancang program latihan yang sesuai kondisi tiap pemain. Personalisasi latihan, menyesuaikan intensitas latihan, monitoring kelelahan pemain. Oke, dampaknya latihan jadi lebih efektif dan efisien, tidak one for all. Itu. Untuk yang ketiga ada pencegahan cedera, injury prevention. AI memprediksi risiko cedera berdasarkan data fisik pemain, data dari GPS, data jantung, beban latihan, pola kelelahan, dan overtraining. Contoh, jika pemain terlalu sering sprint tanpa recovery cukup, AI memberi warning. Jadi kayak semisal ada pemain yang sudah overtraining, sudah waktunya istirahat, itu akan diberi warning dari AI tersebut. Nilai kritisnya itu mengurangi cedera, menjaga performa tim tetap stabil. Untuk selanjutnya ada analisis taktik dan strategi. AI mampu membaca pola permainan lawan, analisis formasi lawan, kelemahan dan kekuatan tim lawan, simulasi strategi. Contoh, tim seperti Liverpool menggunakan data untuk pressing strategi, gegen pressing. Dampak, pelatih bisa membuat strategi lebih akurat sebelum pertandingan. Oke. Jadi misalnya tim Liverpool akan melakukan pressing. Nah, jadi pelatih juga bisa memprediksi bagaimana permainan timnya dan akan lebih akurat juga saat bertanding melawan tim lawan. Kayak lebih akurat, lebih simple aja biar supaya tim juga tahu strategi apa yang harus dilakukan. Oke, untuk yang kelima ada talent identification, pencarian bakat. AI membantu scouting pemain muda, analisis video pertandingan, statistik performa pemain muda, dan prediksi potensi jangka panjang. Nilai kritis rekrutmen pemain jadi lebih tepat, bukan hanya insting. Jadi pelatih juga bisa mencari bakat-bakat pemain muda yang ada di belahan dunia melewati video analisis pertandingan, contohnya. Terus ada statistik performa pemain selama dia bermain. Terus prediksi potensi jangka panjangnya tuh bagaimana, bagusnya bagaimana. Nah, kalau semisal di kasusnya seperti ini, semisal ada pemain dari Indonesia contohnya sendiri. Nah, ada pemain Indonesia yang konsisten sekali bermain dari klub Liga 1 contohnya. Nah, dia sudah di scouting nih sama tim-tim luar negeri yang ingin memilih dia untuk bergabung di timnya. Dia juga akan melihat, oh ini pemain dari Indonesia ini sangat bagus untuk jangka panjang. Nah, setiap analisis video pertandingan pemain Indonesia ini sangat bagus, sangat berkontribusi untuk tim nantinya gitu. Terus ada statistik performa yang dilakukan pemain Indonesia ini sangat bagus dari umur 17 hingga 20 seperti itu. Untuk
Nomor 6 ada pengambilan keputusan real time. Saat pertandingan berlangsung, AI memberi insight cepat ke pelatih, rekomendasi pergantian pemain, evaluasi strategi berjalan. Contoh penggunaan tablet analisis di bench pelatih saat pertandingan, seperti itu. Nah, pengambilan keputusan real time ini maksudnya adalah kayak AI itu cepat, AI itu sangat berguna bagi pelatih untuk memberi insight yang sangat cepat, yang sangat mudah, simple maksudnya. Rekomendasi pergantian pemain. Jadi saat ketika pemain yang sudah bermain, sudah melakukan permainan tetapi dia merasa kelelahan atau over game seperti itu. Jadi pelatih juga tahu apakah pemain ini harus diganti atau tidaknya, seperti itu. Evaluasi strategi berjalan, seperti contohnya ketika tadi Liverpool FC melakukan strategi pressing, tetapi strategi pressing itu tidak berjalan. Nah, bagi pelatih juga langsung berpikir cepat. Dengan adanya AI, pelatih juga bisa mengubah strategi yang lain, tidak melakukan pressing lagi karena tidak akurat dan tidak berjalan sesuai dengan timnya, seperti itu. Jadi pelatih juga langsung membuat strategi yang lain untuk mengambil keputusan yang lebih akurat, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir ada evaluasi pasca pertandingan. AI menyusun laporan otomatis, statistik lengkap tim dan individu, kesalahan taktik, area yang perlu diperbaiki. Untuk dampaknya sendiri yaitu evaluasi jadi cepat dan akurat. Nah, AI ini sangat membantu juga bagi pelatih untuk melakukan evaluasi, melakukan recovery untuk timnya, sebagian tim, sebagian individu pemainnya bagaimana. Kesalahan taktik juga kayak contohnya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada kayak pressing salah, jadi evaluasi pertandingan selanjutnya bagaimana untuk supaya tidak dapat dibaca oleh lawan, seperti itu. Jadi statistik lengkap tim dan individu juga bisa terlihat dari AI, sangat membantu juga AI bagi pelatih. Area yang perlu diperbaiki saat bermain, yang harusnya areanya seperti ini harus menjadi lebih seperti ini, seperti itu. Dampaknya jadi lebih cepat dan akurat bagi pelatih, sangat berguna juga AI bagi pelatih ya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu ada AI bukan pengganti pelatih, tapi alat bantu pengambilan keputusan. Kelebihan objektif, cepat dan detail. Untuk kelemahannya sendiri tidak bisa membaca aspek emosional dan intuisi sepenuhnya. Jadi pelatih yang ideal di era sekarang adalah menggabungkan AI plus pengalaman plus intuisi manusia. Nah, kesimpulannya sendiri seperti itu. Jadi AI itu ya sangat objektif, cepat dan detail bagi pelatih juga. Tetapi AI tidak bisa membaca aspek emosional pemain-pemainnya, tidak bisa membaca emosional tim rekan satu timnya bagaimana, dan intuisi sepenuhnya, seperti itu. Jadi pelatih yang ideal di era sekarang adalah penggabungan AI. Jadi AI itu digabungkan, bukan dijadikan patokan untuk bisa melatih, seperti itu. Penggabungan AI, pengalaman juga sangat penting juga. Jadi walaupun kita sebagai pelatih sekarang di era modern pastinya ada AI, kita juga harus menambahkan pengalaman dan intuisi manusia, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu presentasi dari saya. Dan jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.